Co-host sudah boleh mulai merekam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan dan malam yang berbahagia ini. Kita menyelenggarakan acara bedah buku yang sebetulnya baru saja terbit, tapi memang sebuah buku yang menantang dan ditunggu-tunggu, yang dikarang oleh Bang Khairul Jasmi, wartawan senior. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melalui acara virtual ini kita sudah hadir bersama ini. Salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar PII Sumatera Barat, Bang El Yunus, penulis buku Bang Khairul Jasmi yang sudah hadir bersama kita, Ketua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, Saudara Taufik, kemudian Ibu Ketua Organisasi Wanita Islam Sumatera Barat yang juga hadir, para keluarga besar PII, kemudian saudara kita semua, karena memang acara ini kita buka untuk umum yang sudah berhadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu siapa saja yang sudah hadir bersama kita, tapi sampai halo, cuma sampai ini kita sudah sampai tadi sudah 80 yang hadir bersama kita. Bapak dan Ibu, acara ini seperti yang saya sebut tadi baru sekali saya membaca statusnya Bang Khairul Jasmi bahwa bukunya sudah terbit, lalu kemudian menghubungi beliau. Bahkan buku ini sebetulnya belum ada di toko-toko buku di Padang, dan mungkin hari ini atau besok baru sampai karena belum besar. Bahkan tadi pembahas Uni Hasida Moras misalnya itu tidak kebagian buku karena buku yang dapat kita pesan hanya 2, dan buku itu sudah kita kirim ke pembahas Bang Daniel. Jadi memang buku ini sangat baru sekali, dan mungkin kita yang hadir memang belum membaca buku itu. Dan itulah yang akan kita dengar pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, kita buka acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada moderator, kita berikan kesempatan kepada Kakanda El Yunus untuk memberikan sambutan dan membuka acara kita ini secara resmi. Kepada Bang El Yunus, kami persilakan. Belum dibuka ada. Unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa buku, Del? Biografi Rahma El Yunusiah. Oh, biasa. Yang mendahului zaman. Wajar karena bukunya di Sumatera Barat itu buku yang sampai jam tadi, Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati, pertama kanda pengurus kanda keluarga besar pelajar Indonesia Sumatera Barat, wabil khusus Kanda Khairul Jasmi, penulis buku biografi Rahma El Yunusiah yang
pemikiran beliau telah melampaui zamannya pada saat itu. Kemudian yang sama menghormati para peserta diskusi melalui webinar ini yang sudah berkenan hadir berpartisipasi dalam rangka mewujudkan kebersamaan membedah buku yang baru saja ditulis oleh Kanda Khairul Jasmi, dan ini tidak terlepas daripada partisipasi yang aktif dari cucu beliau, Ibu Azizi, yang beberapa hari yang lalu juga sempat menyampaikan kepada kami tentang buku yang baru saja terbit dan insya Allah akan coba dilancingkan itu. Berbicara kita tentang ini, berbicara tentang kita Rahma Indonesia, ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan umat secara keseluruhannya. Kenapa sampai demikian? Menurut sejarah yang kita baca, bahwasanya pendidikan yang terstruktur pertama kali di Indonesia itu justru ada di Sumatera Barat, khususnya di Padang Panjang. Ini merupakan sebuah kerja keras dari Rahma Indonesia mewujudkan pendidikan yang ada di Padang Panjang. Walaupun semangat pertama beliau untuk mendirikan pendidikan Diniyah Putri ini karena ketidakpuasan beliau dengan kondisi yang ada pada saat itu, di mana pembelajaran tentang agama bagian keputrian itu sangat terbatas karena dosennya, gurunya banyak laki-laki. Didorong itu, maka beliau mendirikan yang namanya Diniyah Putri yang kita kenal hari ini. Walaupun di awal pendirian itu banyak ditantang, dicoba oleh kakak-kakak beliau, apakah beliau mampu, ternyata belum menjawab dengan tegas, bahwasanya kalau Kanda bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau tidak saya mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah, ternyata hasil gagasan yang beliau torehkan dulu pada hari ini membawa hasil yang luar biasa. Jangankan untuk Indonesia, di luar negeri pun Diniyah ini sangat dikenal tuh. Bahkan ada 3 pendekar wanita yang ada di Malaysia dengan 3 bentuk aliran. Ada, kami baca di tulisan dari Kanda Saifullah, itu ada 3 perempuan yang sangat berpengaruh di Malaysia. Ada yang beraliran nasional, ada yang agak ekstrim pas, dan ada yang agak pemikiran komunis. Ketiga-tiga tuh orang bekas didikan Diniyah Putri. Ini merupakan kerja yang luar biasa itu. Ternyata Diniyah telah mendunia dan memberikan perubahan yang luar biasa terhadap pergerakan Islam di Indonesia dan khususnya dan dunia pada umumnya. Nah, hari ini keluarga besar pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat mencoba menyajikan membedah buku yang barusan ditulis oleh Khairul Jasmi yang merupakan sumbangan pemikiran untuk wanita Islam di Sumatera Barat khususnya, di mana apa yang sudah dilakukan oleh Encik Rahmah Indonesia ini mampu kita cobakan kita jawantahkan lagi dalam bentuk hal yang konkret untuk masa depan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya, terutama pengurus wilayah KB yang sudah berjibaku mengangkatkan acara webinar ini, kemudian juga wanita Islam yang juga sudah partisipatif. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan sesuatu yang berarti untuk pendidikan Islam di Sumatera Barat. Demikian saya pengantar saya. Ucapan terima kasih lagi kepada para penulis buku ini. Mudah-mudahan buku ini cepat beredar sehingga memberikan hal yang sangat berarti untuk generasi muda kita yang akan datang. Demikian saja, baik kita buka acara ini dengan sama-sama bacakan basmalah. Bila itu Udaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda El Yunus yang sudah memberikan sambutan dan membuka acara ini secara resmi. Saya sebagai tuan rumah harus mempersilahkan moderator untuk memfasilitasi acara ini kepada Saudari Nur Amelia yang merupakan koordinator wilayah PI Wati Sumatera Barat untuk memandu acara ini. Kepada Nur Amelia, saya persilakan. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kanda Adel. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bedah buku novel biografi Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah, seorang pendiri sekolah perempuan pertama di Indonesia, yaitu Diniah Putri Padang Panjang pada tahun 1923, yang bukunya akan kita bedah pada malam hari ini, yang mana judulnya yaitu Perempuan yang Mendahului Zaman. Kegiatan ini yang diadakan oleh Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia KBPI Sumatera Barat, yang juga bekerja sama dengan Diniah Putri Padang Panjang, dan juga Organisasi Wanita Islam Sumatera Barat, dan juga pengurus wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat periode 2020-2022. Sebelumnya, yang sama-sama kita hormati Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, dan juga Ketua Organisasi Wanita Islam Sumatera Barat, dan juga Ketua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Baiklah, dengan telah dibukakannya kegiatan kita oleh Kanda El Yunus tadi, baiklah kita mulai acara kita ini, yang acara bedah buku kita ini akan dibedah langsung bersama sang penulis wartawan senior, yaitu Kanda Khairul Jasmi, dan juga akan hadir sebagai pembahas, yaitu pimpinan Diniah Putri Padang Panjang, yaitu Yunda Fauziah Fauzan, dan juga dosen sejarah Islam serta wakil dekan Fakultas Adab UIN Imam Bonjol Kota Padang, yaitu Kanda Daniel Chaniago, dan juga Ketua Bidang Muslimah KBPI Sumatera Barat, yaitu Yunda Haslinda Mora. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan memberikan pemaparan dari Kanda Khairul Jasmi sendiri, yang mana saya akan membacakan biografi dari Kanda Khairul Jasmi. Beliau adalah seorang penulis dan wartawan Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pers Sumatera Barat, yang juga merupakan pimpinan redaksi harian Singgalang. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1963 di kota Supayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Beliau tamatan dari Universitas Negeri Padang yang bekerja sebagai sastrawan dan wartawan. Beliau dikenal juga sebagai pimpinan redaksi harian Singgalang, wakil ketua Forum Pemret Indonesia. Beliau menyelesaikan Diploma Ilmu Sejarah tahun 1987 dan Sarjana Lengkap Ilmu Pendidikan Sejarah tahun 1995 di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Padang, dan juga meraih Magister Ilmu Marketing tahun 2004, juga alma maternya yang kini telah berubah status menjadi Universitas Negeri Padang. Karir beliau dimulai dari harian Semangat Padang, lanjut ke Berita Buana Jakarta, kemudian bekerja di harian Republika selama 12 tahun sampai tahun 2005. Sejak tahun itu pula, beliau dipercaya menjadi pemimpin redaksi harian Singgalang di Kota Padang. Bersama pemimpin-pemimpin redaksi media di Jakarta, beliau menjadi pendiri Forum Pemret Indonesia. Bersama wartawan di Kota Padang, beliau mendirikan Padang Press Club atau PPC. Beliau juga dipercaya menjadi Komisaris PT Semen Padang, menjadi Komisaris Utama PT Kabausirah Semen Padang atau KSSP. Penghargaan yang pernah diraih oleh Kanda Jasmi yaitu ketika menjadi wartawan harian Republika, meraih anugerah Adi Negoro 2003 atas fitur terbaiknya, dan juga pada hari jadi Kota Padang ke-348 pada tahun 2017, beliau disematkan PIN emas di bidang kemasyarakatan oleh Wali Kota Padang. Baiklah, itu sedikit biografi dari Kanda Jasmi. Sebagai pembedah buku kita pada malam hari ini, kita langsung memberikan waktu dan tempat kepada Kanda Jasmi untuk memaparkan sedikit isi buku tentang biografi Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah. Kepada Kanda Jasmi, 30 menit ke depan dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian yang terhormat, pada malam hari ini saya berbahagia karena salah satu karya saya oleh Adel Wahidi dikelola untuk menjadi bedah pada malam hari ini oleh sarjana-sarjana dan para doktor pendidikan Islam, sesuatu yang membanggakan. Itu yang pertama. Yang kedua, di latar belakang saya ini adalah sampul dari ETAMA, Rahma El Yunisia. Sampul ini dilombakan, bukan dilomba ya, tapi diseleksi oleh ribuan orang melalui Instagram Republika. Maka ini yang mereka pilih. Buku ini tebalnya 230 halaman. Saya membaca lebih dari 30 buku untuk menulis satu buku ini. Nah, ini kenapa menulis biografi dan kenapa dinovelkan? Novel saja tak dibaca orang, apalagi biografi. Jadi minat baca turun. Jadi sekarang novel biografi ini baru dibaca orang. Ada novel, ada sejarahnya. Ulama Sumatera Barat banyak, buku tak ada. Buku ada, tak dibaca orang. Itulah kata Republika kepada saya, sebanyak itu ulama, kenapa Hamka saja yang ada buku? Yang lain mana? Coba Anda tulis. Maka saya tulislah Inyek Canduang. Setelah selesai, apalagi katanya, padahal saya sudah berkeringat menulis, apalagi yang bisa ditulis? Saya bilang Rahma El Yunisia. Nah, Republika tertarik Rahma El Yunisia, maka saya mulailah menulis, datang ke Dinia Putri, mewawancarai beberapa orang, mencari literatur sebanyak mungkin. Kemudian setelah dapat, saya tulis. Sejarahnya seperti apa yang ada di Google, di Wikipedia itu kering, tidak menarik. Lalu bagaimana harusnya? Dijadikan novel. Tetapi novel ini faktanya tidak ada yang salah. Semua benar. Saya membawa suasana batin ke dalam novel ini. Nah, misalnya ketika beliau lahir, saya tidak menceritakan beliau lahir. Tapi yang saya ceritakan adalah setahun kemudian ada gerhana matahari total di Indonesia. Orang-orang Amerika datang ke Padang untuk memantau gerhana itu. Di Parangpanjang, orang salat gerhana. Ibunya Rahma Indonesia tidak pergi, tapi dia menjaga anaknya dan menutup semua pintu. Jadi seperti itu. Rahma dibuai di atas ayunan. Ayunan itu di mana dibuat? Ayunan itu biasanya dibuat di Singgalang. Tapi talinya dari pasir lawas, tali hijau. Dan pasti ada bantal. Bantal itu pasti ada kapas di dalamnya. Kapas pasti dari Singkara. Jadi saya kisahkan seperti itu. Itu misalnya ya. Itu yang pertama. Lalu kenapa Rahma? Nah ini yang penting. Pertama, kalau soal pendidikan sudah segaluang ubek nyamuk jumbo saya tinggal oleh Bapak, sudah tahu semua apa kelebihan ETAMA ini. Tapi ada mungkin yang lupa. Pertama, setelah gempa, beliau sendirian, sendiri, perempuan, tidak ada mobil, yang ada pedati, jalan kaki, pergi ke Semenanjung. Sendirian, saya ulang lagi, sendirian, tidak ada mobil. Di zaman tahun 30, 27, 28. Siapa yang berani seperti itu pergi ke Malaysia, menyongsong Selat Melaka, mencari uang. Begitu dapat uang, dikirim dengan wesel pulang. Setiap dapat, setiap dikirim, setiap dapat, setiap dikirim. Dan itu berbulan-bulan. Sendirian. Perempuan lagi. Nah, itu saja tak tertandingi sampai kini. Janganlah mendirikan sekolah. Dan lain sebagainya. Dan saya kira itu harus kita lakukan. Maaf, Bang Khairul, suaranya dibuka lagi, kepencet ya. Pos itu. Pos. Ya. Nah, bagaimana perihnya pergi sendirian itu Ibu Zizi yang menguji. Ibu Zizi pergi dengan
Air Asia ke Malaysia minta bantuan setelah gempa 2010, duduk dengan manis di Air Asia, memegang telepon genggam, di atas Selat Melaka dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia terbayang bagaimana susahnya Rahma Indonesia sendirian menggergaji waktu sampai ke Malaysia. Itu satu. Yang kedua, kalau itu soal pendidikan ya, lalu apalagi kelebihan Rahma Indonesia? NKRI harga mati. Proses pengangkatan beliau menjadi pahlawan agak terhambat karena beliau pergi ke Lintau waktu PRRI. Menurut persepsi militer, beliau ikut PRRI. Padahal beliau itu pergi mengungsi di atas tandu. Jadi nanti siapa saja yang mengusulkan ulang Ete Amah menjadi pahlawan, tolong dibuangkan peristiwa PRRI itu. Karena akan menghambat. Apa contoh NKRI harga mati? Rahma Indonesia lah yang mengibarkan bendera setelah merdeka pertama kali. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu dari mana dia mengambil kain? Padahal waktu itu semua orang berpakai baju goni, kain tarok. Dari mana? Sementara kain tenun dari Selungkang sudah tidak ada. Dalam ilmu sejarah ada namanya historiografi. Maka menurut persepsi saya, yang menjadi bendera itu adalah selendang anak Dinia Putri. Kalau ada fakta baru itu bisa dibantah, tetapi sampai belum ada fakta, maka saya menyebut itu adalah selendang anak Dinia Putri, merah dan putih, dijahit, kemudian dikerek ke puncak tiang dan diberi hormat oleh anak-anak Dinia Putri waktu itu. Setelah aku sampai membacakan proklamasi di rumah dokter yang rumah dokternya setelah saya menulis dicari oleh wartawan Singgalang dan ketemu di Bukit Surungan. Di sanalah proklamasi dibacakan. Itu NKRI harga mati Ete Amah yang pertama. Yang kedua, beliaulah komandan TKR pertama perempuan di Indonesia. Dia jadikan alat-alat tenunnya untuk menenun baju prajurit. Dia halangi Belanda masuk di mulut botol Alahan Panjang, Lembah Anai, makanya Belanda mendarat di Danau Singkara. NKRI harga mati yang kedua. Yang ketiga, Rumah Kuning. Ketika perempuan-perempuan Minang dijadikan pelacur oleh Jepang, dijemput oleh Ete Amah ke Bukit Tinggi dan ke Medan, dibawa pulang. Dia meminta agar Rumah Kuning jangan didirikan di Minangkabau. Dan itu berhasil. Di zaman Belanda, beliau ditahan, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu semua. Itu NKRI harga mati. Yang kedua, humaniora. Ete Amah adalah orang yang kemanusiaannya tinggi. Saya tulis di dalam novel itu. Ketika kereta api jatuh tahun 42, lebih dari 200 orang tewas. Itu 7 kecelakaan terbesar di dunia. Dijadikanlah Dinia Putri sebagai rumah sakit. Sebagai rumah sakit, bawa orang-orang itu ke tempat saya. Jadi dibawalah ke Dinia Putri, diobatilah di sana. Inilah pertama dalam sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang melupakan penjajahannya dan memberi hormat rasa kemanusiaan kepada seorang perempuan dan dia beri penghargaan. Meskipun begitu, di dalam pengusulan jadi pahlawan nanti, penghargaan itu jangan disebut. Tak usah disebut. Berapa tahun yang lalu, kalau tahun sekarang ini sudah kecepatan teknologi dan kecepatan fisik mereka. Jadi suara siapa tuh? Tolong. Nah, yang ketiga perempuan. Dari banyak perempuan Minangkabau yang menjadi pejuang, sebagian besar adalah wartawati. Sebagian pula murid Dinia Padang Panjang. Misalnya, ibunya Taufik Ismail. Ini di dalam novel juga saya buat. Ibunya Taufik Ismail, penyiar radio RRI di Jogja yang memakai bahasa Arab, yang siarannya ditangkap di Timur Tengah. Satu. Yang kedua, Dewi
Dewi Sartika, Wartawati Permi, kawannya Encik Rahma. Beliau berdua lah yang pergi ke Jawa mengkampanyekan memakai lili dalam Kongres Perempuan kedua di Semarang. Jadi itu adalah kampanye pertama di Indonesia pemakaian hijab yang tak seheboh sekarang. Yang ketiga, lili di Niau itu ditiru di mana-mana, apalagi di Sumatera Barat, termasuk baju kurung basibah yang kiri kanannya dari dalam bisa dimasukkan botol. Itu gaya ete amah yang ditiru oleh Minangkabau. Yang selanjutnya, ulama-ulama Minangkabau itu, perempuan-perempuan Minangkabau itu, misalnya ada 3 wartawati, ada 4 Jamilah Jahya, lupa saya namanya. Itu adalah muridnya juga. Kemudian istrinya kawan Adi Negoro adalah juga kawannya Rahmah. Perempuan-perempuan yang dididik di Nia Putri itu ternyata di tempat mereka masing-masing juga mendirikan beberapa sekolah, misalnya di Pandai Sike. Nah, dalam kasana ilmu pengetahuan di Indonesia, Rahma disebut pendiri sekolah perempuan muslimah pertama di Indonesia. Kalau saya menyebut pertama di dunia, apa buktinya pertama di dunia? Mesir saja belajar ke Padang Panjang. Artinya, Mesir belum punya. Mesir saja belum punya, apalagi tempat lain. Jadi sampai ada fakta baru, saya berkeyakinan Nia Putri adalah sekolah muslimah pertama di dunia. Tuh. Yang kedua, Nia Putri harus mencari surat atau keputusan rektor Universitas Al-Azhar yang mengangkat Rahma menjadi syekhah. Karena makin lama dia akan makin hilang dan orang makin kritis karena dia tidak percaya atau tidak punya fakta. Mana buktinya katanya? Ya kan? Mana bukti Rangkayo Syekh Rahma Indonesia digelari doktor? Paling tidak fotonya harus dapat. Saya kira banyak mahasiswa kita di Kairo yang bisa menolong, bahkan dosen. Nah, buku setebal 300 halaman ini sebelum diterbitkan, saya minta dibaca oleh Ibu Zizi. Dan sudah dilakukan diskusi dan koreksi di mana-mana. Meskipun begitu, jika ada fakta yang kurang, maka itu sebuah masukan. Tapi insya Allah, novel ini sudah lengkap, termasuk di mana Etiama menyembunyikan emasnya ketika agresi kedua Belanda. Termasuk bagaimana Etiama sendirian di tahanan di Padang, sementara Khatib Sulaiman dibombardir oleh Belanda di Lurah Kincir di Setuju Batu 15 Januari 49. Kemudian bagaimana Etiama dipanggil kakak oleh Hamka dan Natsir, dan beliau itu bisa membuat 40 jenis sambalado. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu. Dan setiap Jumat harus makan ke rumah Etiama. Kalau tidak di harinya, ada masjid di depan. Di depan rumah itu ada masjid di tepi Nia Putri. Nah, setiap orang yang keluar masjid harus lurus saja ke rumahnya untuk menghabiskan masakannya yang paling enak, termasuk sambalado. Nah, apalagi ya tentang Rahma Indonesia. Dan itu Perai tidak bayar setiap Jumat. Ketika Etiama meninggal, seperti kita tahu, bendera merah putih dikibarkan setengah tiang. Murid-muridnya di Malaysia, seperti disebut tadi, Samsia Pakeh yang disebut Sri Kandi Rimba Raya Malaya, kemudian Aisyah Ghani, semua itu orang Minang. Kebetulan saja sudah lama di Malaysia. Yang satu orang Sejunjung, yang satu orang
lupa saya, tapi dia semuanya orang Minang. Bahkan kakaknya ada di Padang Panjang. Mereka kembali ke Malaysia ketika Perang Dunia Kedua, tapi tak kembali lagi. Nah, bapaknya seorang pedagang, seorang pesilat. Dengan demikian, pengaruh di Nia Putri dan pengaruh Ete Ama, oh ya satu lagi. Ketika Ibu Zizi pergi ke Malaysia, diceritakan oleh Harun Zain, ketika Pak Harun mendarat di Malaysia, anggota-anggota parlemen di sana bertanya, Pak Harun, bagaimana kabarnya Encik Rahmah? Pak Harun tidak tahu. Karena mana pula gubernur mau ke Malaysia melapor ke Ete Ama. Nah, akhirnya beliau karangnya sendiri bahwa Rahmah Indonesia ada sehat-sehat. Di mana-mana ditanya Rahmah Indonesia. Dengan demikian dapat kita simpulkan Rahmah Indonesia adalah tokoh ulama Minangkabau yang terkenal di Malaysia, bahkan di Asia Tenggara. Kalau tidak salah, sampai beberapa tahun lalu, wisatawan Malaysia wajib ke tempat Buya Hamka dan ke Nia Putri. Jika hari ini sudah tidak, maka Biro Perjalanan harus dipasok dengan ilmu itu. Dan Nia Putri harus siap kedatangan orang-orang Malaysia sebagai tempat kunjungan wisata. Sementara itu Pak Adel, Bapak El Yunus dan host, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik cerita yang biografi seorang Rahmah El Yunusya yang dikembangkan menjadi sebuah novel dengan judul yang sangat membuat orang bertanya-tanya, perempuan yang mendahului zaman ya. Terima kasih kepada Kanda Khairul Jasmi yang telah memaparkan, membedah isi buku dari perempuan yang mendahului zaman. Mudah-mudahan kita juga akan bisa membaca, tentunya pasti akan membaca karangan Kanda Khairul Jasmi ini. Dan juga kita akan beralih kepada tiga pembahas kita pada malam hari ini. Mungkin untuk pembahas pertama yaitu Uni Zizi. Mungkin sudah hadir di sini bersama kita. 15 menit ke depan dipersilakan kepada Uni Zizi untuk memberikan pembahasannya. Kepada Uni Zizi dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati moderator. Nulis ini Pak Khairul Jasmi. Assalamualaikum Pak Khairul. Ya Bu. Kemudian juga Pak Daniel Caniago dan Ibu Haslinda Mora dan semua yang hadir di acara Zoom meeting kita kali ini. Memang kalau membahas tentang Bunda Rahmah El Yunusya itu tidak habis-habisnya ya, karena beliau adalah sampai hari ini mungkin masih termasuk sosok perempuan yang langka begitu, karena keterpaduan dalam diri beliau sebagai seorang ulama wanita, walaupun belajarnya itu informal ke banyak-banyak tokoh ulama Minangkabau, termasuk kepada ayahnya Buya Hamka, ke Syekh Muhammad Jamal Jambek dan lain sebagainya. Beliau juga seorang bidan ya, kami juga sekaligus pendidik, mendirikan sekolah, tapi juga sekaligus seorang pejuang tentara ya, karena mendirikan tentara keamanan rakyat. Jadi ada keterpaduan kalau kita lihat. Kalau Cut Nyak angkat senjata, nggak buat sekolah. Kalau Kartini punya mimpi, cita-cita ingin mendirikan pendidikan untuk kaumnya, tapi nggak angkat senjata. Ya. Nah, Bunda Rahmah adalah keterpaduan itu. Dan beliau memang sangat punya prinsip-prinsip yang luar biasa sebetulnya untuk terus kita kemas. Gitu. Ketika bicara tentang perempuan yang mendahului zaman, memang dari yang ditulis oleh Pak Khairul Jasmi sudah mewakili yang sampaikan beliau tadi ya. Tapi yang menarik untuk mendahului zaman itu adalah beliau berpikir
jauh lebih maju dari apa yang terpikirkan oleh orang pada masa itu. Terutama dengan adanya Diniyah Putri. Beliau, kenapa namanya perguruan Diniyah Putri? Karena mencetak para guru. Jadi pada awal ternyata berdiri Diniyah Putri itu Bunda Rahma menyiapkan pendidikan untuk mencetak gurunya kan sekitar 7 tahun itu. Kelas 1, 4, 5, 6 SD tambah 3 tahun tingkat SMP. Sehingga orang disiapkan untuk menjadi guru. Itu kurikulum yang beliau rancangkan. Nah, saya nggak kebayang ya kalau zaman sekarang anak kelas 4, kelas 3 SD siap jadi guru gitu. Kematangan emosional, kematangan intelektualnya, ya, kematangan spiritualnya itu sudah tergarap gitu. Namun kemudian beliau merasa tidak cukup bahwa guru itu hanya tamat dari SMP, disiapkan Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah tahun 1937, kemudian yang 3, 4, 5, 6 SD dijadikan 1 tahun, sehingga SMP-nya 4 tahun, SMA 3 tahun, dan siap jadi guru. Dan itu juga banyak yang diaudisi menjadi PGA, seperti itu. Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah disiapkan oleh Bunda Rahma. Tapi tahun 67 beliau merasa tidak cukup bahwa guru hanya tamat SMA, gitu. Tetapi harus sarjana. Gitu. Maka disiapkanlah oleh beliau fakultas dirasa Islamiyah, ada fakultas tarbiyah untuk pendidikan guru. Sementara Undang-Undang Sisdiknas baru mewajibkan guru itu menjadi guru itu S1 tahun 2003. Bayangkan perbandingan tahun 1967 dengan 2003, perbandingan pemikiran seorang Rahmah Helmy. Dan sampai saat ini pun Diniyah Putri Padang Panjang mengembangkan terus pemikiran-pemikiran Bunda Rahmah tentang konsep seorang guru dan konsep-konsep pendidikan. Jadi apa yang beliau pikirkan di masa itu ketika kita gali, ternyata itulah yang sekarang ternyata memang sedang banyak dipakai dalam konsep-konsep pendidikan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul ya tentang sosok Bunda Rahmah gitu. Jadi yang tergambarkan oleh kita selama ini bahwa bagaimana beliau menyiapkan pendidikan itu agar wanita ini punya pribadi-pribadi yang kuat dan siap menjadi pendidik begitu. Nah, tapi sekaligus juga punya pengabdian ke masyarakat. Dan itu setelah beliau contohkan dan beliau berikan dalam perjalanan hidup beliau sendiri gitu. Dan beliau mendirikan sekolah, punya cita-cita memajukan kaumnya, mendirikan sekolah Diniyah Putri, mendidik anak didiknya dan menyaksikan anak-anak didiknya berhasil menjadi orang gitu, menjadi orang yang sukses untuk membangun kehidupan, membangun masyarakat. Nah, ini yang kita lihat dari perjuangan seorang Bunda Rahmah. Nah, salah satu sekarang yang orang sebut namanya kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Ya, bagaimana seorang punya kemampuan bangkit dari kegagalan? Tadi kita saksikan bahwa ketika tahun 23 Diniyah Putri berdiri tahun 26, kemudian terjadi gempa besar dan meluluhlantakkan sekolah, bahkan sampai sahabat beliau yang jadi guru juga tertimpa reruntuhan dan meninggal. Beliau tidak surut, tapi malah terus berusaha mencari dana dan kembali membangun Diniyah Putri Padang Panjang. Berjalan tadi dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi terus sampai ke Sumatera Utara terus sampai ke Aceh, sampai menyeberang Selat Melaka, terus menghimpun dana sampai kembali pulang dan membangun kembali sekolah itu. Jadi itu kemampuan merecovery diri yang luar biasa gitu. Yang saat ini memang mungkin tidak mudah kita temukan di apalagi anak-anak zaman now ya dengan kemampuan dunia saat ini gitu. Dan Bunda Rahmah berusaha untuk menunjukkan kemampuan dan juga berjuang bagaimana beliau istiqomah dalam perjuangan Islam. Artinya ketika beliau siap di penjara ketika menentang atau nanti sekolah liar atau nanti kaum bercatat yang membuat masyarakat pada saat itu harus mengikuti aturan pernikahan Belanda misalnya. Dan bagi beliau komitmen itu beliau persembahkan untuk perjuangan agama, bangsa dan negara. Jadi apa yang beliau gariskan di Bunda Rahmah hari tahun-tahun, terutama pada saat 1 bulan menjelang beliau wafat di bulan tahun 69 bulan Januari, karena beliau wafat pada bulan Februari, itu sudah menjadi satu garisan kita untuk menjadi dasar konsep
pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang. Dan itu yang terus kita gariskan sampai hari ini. Dan itu kita jalankan dalam yang namanya KUBA, kurikulum Quran, Sunnah, Kalbu, Brain, Attitude. Nah, mungkin sedikit dulu sekedar pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih dari pembahasan Uni Zizi tadi yang pada intinya Bunda Rahmah Indonesia ini sangat menggambarkan sekali bahwa tentang kemampuan bangkit dari kegagalan. Seterpuruk apapun Bunda Rahmah, ia kembali bangkit dan terus berusaha untuk pendidikan di Sumatera Barat khususnya kembali mendirikan Diniyah Putri. Baiklah, itu pemaparan dari pembahas kita tadi Uni Zizi, dan kita lanjut ke pembahas selanjutnya yaitu Uni Haslinda Mora. Kepada Yunda Haslinda Mora, waktu 10 menit ke depan dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Hus Dinda Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan sangat kita banggakan, Kanda Khairul Jasmi sebagai penulis malam, Kanda Khairul Jasmi sebagai penulis novel biografi tentang perempuan yang mendahului zaman. Ini dari judulnya saja ini sudah bikin orang penasaran ini, Kanda Khairul Jasmi. Meskipun sampai saat ini saya belum dapatkan novelnya sebenarnya. Harusnya sebagai pembeda buku harus ada novelnya ya. Saya sudah coba hubungi Adel waktu itu. Adel cuma dapat bukunya 2. Itu dibagi sama Ibu Zizi dan Pak Daniel. Jadi saya nggak dapat bukunya. Tapi saya sampai sore tadi saya tetap berusaha untuk bisa mendapatkan. Saya dapat yang dibagikan ke Bu Zizi, dikirim lewat WA tadi, jadi saya cuma sempat membaca sedikit. Tapi dari penuturan, maaf yang sama-sama kita hormati, Ibu Zizi, Bu Fauzia Fauzan, pimpinan Diniyah Putri, cucu dari Ibu Rahmah Indonesia, kemudian Bapak Dr. Daniel, dan selanjutnya Ketua KBPI Sumatera Barat dan seluruh anggota PI dan semua yang hadir pada hari ini. Terus terang ketika Kanda Jasmi tadi memaparkan tentang, saya mencoba ini dari paparan tadi, itu benar-benar membuat saya terharu. Susah juga untuk menahan emosi seorang wanita pada zaman itu. Mungkin pada waktu itu orang belum bisa memikir makan aja udah susah gitu ya, tapi beliau bisa memikirkan segalanya. Beliau bisa jadi sempat saya membaca tadi juga selain tokoh masyarakat yang sangat dibanggakan, yang sangat dimuliakan, yang diapresiasi di Minangkabau itu sehingga dia dipanggil dengan gelar Rangkayu. Beliau juga seorang pendidik sejati seperti kata Bu Zizi, kalau pahlawan lain itu satu, tapi dia gabungan dari semuanya. Dia pendidik, dia tokoh masyarakat, dia juga bidan yang seperti dokter juga. Kemudian dia pejuang sejati, semuanya beliau. Kita betul-betul bangga memiliki seorang tokoh wanita yang begitu luar biasa di Minangkabau. Dan saya berharap buku yang ditulis oleh Kanda Jasmi ini bisa menjadi referensi untuk selain referensi literasi tentunya, tapi juga referensi untuk para pejuang atau referensi pendidikan. Makanya tadi
ini saya bagi tadi supaya lebih 20 grup itu semuanya supaya bisa ikut bergabung untuk mendengarkan bedah dari buku buku perempuan yang mendahului zaman ini. Karena saya sangat berharap sekali buku ini bisa dibaca oleh semua orang, meskipun saya juga tamatan Dinia Putri, saya yakin tidak semua anak Dinia Putri mengetahui kisah ini gitu. Tidak sedalam ini, meskipun kita sudah lama Dinia Putri, tidak sedalam ini kita mengetahui tentang kehebatan Bunda Rahmah El Yunusiyah. Dan kita berharap kita semua bisa melanjutkan cita-cita beliau. Kita juga bisa mengikuti jejak beliau, walaupun mungkin tidak akan sehebat beliau, tapi mungkin sedikit jejak itu kita bisa ikuti. Dan khususnya untuk belajar Islam Indonesia, daya juangnya mungkin kita bisa ambil, daya juangnya, jiwa sosialnya yang sangat luar biasa. Saya juga sering mendengar dulu, yang seperti katakan Anda Jasmi, itu semua orang yang siap sholat Jumat di Masjid Asliyah ya, itu datang ke rumah makan, gratis. Gratis. Padahal Bunda Rahmah itu sendiri mengumpulkan uang begitu sulitnya. Gitu. Tapi sekarang mungkin sekarang kita lagi dalam pengajian misalnya nikmah sedekah segala macam, Bunda Rahmah El Yunusiyah itu sudah melakukannya jauh-jauh dari sebelumnya. Jadi beliau mempunyai seluruh kecerdasan yang ada. Kalau kata orang ada kecerdasan intelektual, ya beliau punya kecerdasan intelektual yang luar biasa. Kecerdasan emosional, ya, kemudian spiritual apalagi, dan satu lagi itu yang kata Bu Zizi itu yang bisa bangkit setelah jatuh ya, survival atau punya daya juang yang sangat tinggi. Itu kecerdasan yang hari ini yang sangat menentukan kesuksesan seseorang. Semuanya itu ada pada diri Bunda Rahmah El Yunusiyah. Jadi mungkin saya tidak banyak bisa berbicara mengenai ini. Saya belum selesai membaca ini, baru di print tadi sore, belum selesai saya membacanya, tapi saya sangat yakin sekali buku ini akan booming, buku ini sangat menginspirasi, buku ini akan bisa menjadi pijakan sebagai dasar pendidikan bagaimana kita bisa mendidik anak tidak cuma cerdas secara intelektual, tapi juga bisa membentuk karakternya, bisa membuat anak survive, punya daya juang segala semuanya. Oke, mungkin itu sedikit yang saya bisa berikan. Saya yakin banyak lagi di antara teman-teman yang lain juga ingin membahasnya. Mungkin cuma sekian. Host, saya rasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dari pembahasan Uni Linda tadi bahwa pribadi seorang Ibu Rahmah El Yunusiyah sebagai seorang pendidik sejati, sebagai seorang tokoh masyarakat, dan juga beliau sebagai seorang bidan, dan tentunya juga sebagai seorang pejuang yang sejati. Banyak nilai-nilai juang yang ada dalam diri beliau sendiri, yang dapat kita jadikan motivasi dan contoh untuk kita berjuang di ranah juang kita ke depannya. Mungkin itu dari pemaparan dari Uni Linda tadi. Terima kasih kepada Uni Lin. Mungkin kita lanjutkan ke pembahas selanjutnya, yaitu dosen sejarah Islam serta juga Wakil Dekan Fakultas Adab UIN Imam Bonjol Kota Padang, kepada Kanda Daniel Chaniago. Waktu 10 menit ke depan, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pikir masalah apa Ibu Rahmah, Rangkayo Rahmah El Yunusiyah, saya pikir kita semua sepakat beliau itu sudah seharusnya sejak dulu itu jadi pahlawan. Kebetulan jadi pahlawan nasional. Seperti Ibu Zizi sampaikan tadi, saya setuju sekali. Mohon maaf ini bukan untuk membandingkan, tapi kita sebagai orang Minang, beliau ini kan masih seolah-olah masih tokoh lokal. Saya tanya sama anak-anak saya, ya, nggak kenal Rahmah El Yunusiyah. Kalau tanya Kartini, kenal.
Mohon maaf sekali lagi, padahal perannya itu kalau dibanding ya kalau Kartini itu, Ibu Kartini itu cuma baru rencana-rencana, Ibu kita ini, Ibu Rahma Indonesia ini ya sudah berbuat ketika orang-orang sebelum memikirkan, ya, perempuan yang mendahului zaman. Nah itu saya pikir itu yang pendapat saya tentang Ibu Rahma Indonesia. Nah, Bang Khairul Jasmi, saya basic saya ini, core ilmu saya ini sejarah, Bang. Ya. Waktu Adel hubungin saya pikir mau bicara biografi. Wah, saya senang sekali. Tapi begitu saya jadi baca ada tulisan sebuah novel biografi, terus terang sampai sekarang saya masih mikir, Bang, apa ini tidak berbahaya bagi ilmu sejarah? Mohon maaf, Bang ya. Berbahaya sekali, Bang. Kalau bagi saya ya. Kenapa? Karena antara novel dan biografi itu jelas jauh berbeda. Novel itu tidak terikat dengan fakta dan sumber-sumber. Meskipun di sini saya baca beberapa bagian belum sempat semuanya, Bang. Saya tertarik sekali ini membacanya, tapi belum baru kemarin sore saya dapat buku ini. Bicara tentang Guru Naci dan lain sebagainya. Ya meskipun tidak membuat sumbernya, Bang ya, tapi karena saya yakin karena banyak referensinya, saya yakin itu disarikan dari referensi-referensi itu. Jadi gini, ada pengalaman saya. Mahasiswa saya itu mengutip bikin skripsi mengutip dari roman sejarah. Wah, itu tidak bisa. Kalau roman atau novel itu kan imajinasi. Ya, meskipun diambil dari cerita-cerita sejarah. Saya khawatir nih, novel ini nanti dikutip oleh mahasiswa saya ketika dia bicara ini. Sehingga dia tidak membedakan mana yang pendapat atau kalau bagi saya ketika baca ini, Bang Khairul Jasmi menjadi sumber sejarah ini. Ya, sumber sejarah. Saya yakin kalimat-kalimat di sini pada umumnya imajinasi Abang itu, ya, penulis. Terus terang saja, saya banyak yang saya suka ini karena banyolan-banyolannya itu berisi. Saya katakan banyolan ketika Abang bicara tentang perempuan yang sekolah, dia diceraikan oleh suaminya kan, terus dinasihati oleh Inci Rahma ini. Ada kata-kata Abang yang sekarang saya menarik sekali bagi saya itu. Anak itu tertunduk, sendu tertunduk, seolah mengukur meja. Banyak lagi banyak saya pikir benar. Saya ingat jadi cerita novel Lupus gitu ya. Novel Lupus itu kan banyak banyolan, tapi banyolannya tidak bermakna. Kalau Abang ini bermakna. Ini dari segi isi oke lah setuju. Tapi dari apa namanya nih ya? Dari sejarah saya khawatir itu tadi, Bang. Karena judulnya itu sebuah novel biografi. Sekali lagi sulit bagaimana karya sastra ditemukan dipadukan dengan biografi. Biografi kan satu genre dalam ilmu sejarah. Ya, ada biografi, ada psikografi. Kalau biografi satu orang, psikografi itu grup, ya. Eko Muda itu psikografi namanya. Nah, kemudian novel itu tidak terikat dengan sumber fakta, tapi kalau sejarah tidak. Bagaimana mungkin? Terus terang aja sampai sekarang saya masih mencari jawaban nih, bagaimana mungkin biografi itu secara dengan gaya novel gitu. Karena dari judulnya ini. Tapi kalau tadi saya juga suka, Bang, baca cerita-cerita novel-novel sejarah, tapi tidak tokoh sebenarnya yang dibicarakan. Jadi sejarah itu diambil dari settingnya saja, zeitgeistnya itu. Apa mungkin abang kan saya yakin Abang mengerti itu ya, kita sama-sama dari sejarah. Kalau jiwa zaman atau zamannya, setting zamannya itu diambil tidak apa, kayak karya-karya Pramudia Anantatur. Ya, Pramudia Anantatur itu kan ngambil masa-masa sejarah itu, Bang ya. Tapi tokoh-tokohnya tokoh-tokoh fiktif. Tapi Abang tidak. Saya khawatir aja ini nanti dikutip oleh mahasiswa atau oleh seolah-olah ini. Jadi seolah ini benar. Apalagi Abang di kalimat pertama, terus terang aja saya agak kaget juga nih, Bang. Ya, diucapkan terima kasih. Novel biografi ini adalah fakta. Fakta dalam sejarah ya, kita kan tahu fakta itu bukan bukti. Fakta dalam sejarah itu akan muncul, akan ada kalau ada sumber. Sementara dari buku ini semua saya menangkap Bang Khairul Jasmi itu menjadi sumber. Iya, kan ada kalimat ini. Saya sangat menarik ya, karena apa ya? Belum lama ini juga ada novel Diponegoro atau Imam Bonjol atau apa, novel-novel sejarah. Daniel. Oke. Itu sumbernya halaman 8 Romawi. Iya, betul Bang. Maksud saya paham karena Abang sudah menjelaskan beberapa sumber saya baca ini, dan sebagian sumber itu saya juga baca, Bang ya.
saya baca. Cuman saya saja ya ini mana yang fakta sejarah, mana yang dari Bang Khairul sendiri ucapkan itu. Oke lah, ketika saya baca masalah guru ordonansi ada itu saya saya tahu apa berkumpul di rumah Syekh Jamil Jambek dan lain sebagainya. Abang pasti bersumber dari situ karena saya pernah meneliti itu, Bang ya. Nah, cuman karena ini sulit sekali, saya khawatirnya nanti ada mahasiswa saya mengutip ini seolah-olah itu ada peristiwa sejarah yang memang betul-betul sejarah. Padahal ini kan pada umumnya kan cuma rekayasa bahasa Abang saja, imajinasi Abang ya, sampai Abang lahirnya Cirahma itu ketika gempa, macam-macam lah ya. Nah, terus juga ada satu pertanyaan saya, kenapa Abang kalau menyebut bapaknya Hamka, ini DR, ini Rasul, tidak pakai Syekh, sementara Jamil Jamek pakai Syekh, tapi dua, dan ini Rasul dan yang di Parabe, ini Ibrahim Musa tidak pakai Syekh. Saya pikir itu ketinggalan. Ternyata berapa halaman saya lihat begitu juga. Padahal ilmunya, Bang, ini mungkin saran dari saya, ilmu yang itu dibanding Syekh Rasul ini juga masih jauh tertinggal ya. Tapi Abang tidak pakai Syekh. Nah, karena jika saya orang ya artinya tidak dari sejarah, saya pikir saya pikir itu Abang perlu merevisi lah, Bang. Kalau tidak pakai Syekh, semuanya jangan pakai Syekh. Ya. Saya pikir kaum muda itu semuanya dipanggil Syekh pada umumnya, Bang ya. Tapi Abang tidak menyebut itu. Itu saran dari saya. Waktu saya 10 menit ya, sayang ya. Padahal ada beberapa hal yang saya mau kritisi. Yang jelas ini saya mau sampaikan juga nih, Bang, ke masyarakat sejarah Indonesia lah. Kita diskusi lebih luas lagi terkait, karena sekarang lagi musim ini novel-novel sejarah, tetapi yang dipakai tokohnya itu tokoh yang nyata, bukan tokoh-tokoh fiktif. Nah, ini saya pikir akan mengganggu nanti. Saya mohon maaf, saya sulit mencari bahasa yang supaya tidak terkesan kasar, tapi kalau menurut saya ya agak berbahaya juga ini. Kalau isinya saya tidak akan mengomentari isinya, ya. Saya pikir gitu deh, kita diskusi saja ya. Karena waktunya cuma 10 menit. Silakan Bu Korwil, Amel. Sementara itu banyak hal yang mau dikritisi sebenarnya. Terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Kanda Daniel, yang mana sedikit mengkhawatirkan ketika beberapa mahasiswa mengambil referensi dari novel-novel tersebut yang mereka juga mengurangi tidak mengetahui yang mana yang fakta sebenarnya dan yang mana yang ditambahkan di dalam novel. Mungkin telah selesai 3 dari penulis sendiri bedah bukunya dan juga dari 3 pembahas kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja kita kepada teman-teman audiens yang ingin memberikan tanggapan terhadap pembahasan kita pada malam hari ini mengenai biografi Syekh Rahma El-Yunusia, yang judul buku novelnya yaitu Perempuan yang Mendahului Zaman. Mungkin dari beberapa penanggap, mungkin kepada Dazal. Kepada Dazal, mungkin sudah hadir di sini. Itu ada yang 7 tangan. Kan kita Irfan Zen. Oh, baik. Kepada Kanda Irfan Zen, waktu dan tempat 5 menit ke depan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Zen. Saya berdomisili di Jakarta dan saya adalah cucu dari Nyak Rahma El-Yunusia. Jadi saya ini adalah cucu. Kalau keponakan saya Fauziah atau Zizi itu adalah cicit dari beliau. Yang ya kemudian saya kebetulan nggak masuk dari awal. Yang saya dengarkan tadi itu adalah kalau kita berbicara mengenai sesuatu fakta atau sejarah,
kita tidak boleh ada suatu penambahan atau pengurangan di situ. Dan kalau seandainya tidak ada fakta yang mendukung adanya satu jalur cerita, kalau dalam sejarah itu tidak boleh dikemukakan atau dituliskan. Nah, sekarang yang memang menjadi pertanyaan saya, karena saya sendiri sampai umur 3 tahun saya masih bertemu dengan beliau. Beliau meninggal tahun 69, saya lahir tahun 66, dan selama 3 tahun itu kita tinggal satu rumah. Jadi kita berinteraksi yang sangat-sangat intens dengan Nyi Amah ini. Nah, jadi untuk penulis, kebetulan saya juga nggak hafal dari nama penulisnya siapa, dan saya juga setuju dengan Pak Canago ya, dari dosen dari UIN, dari Imam Bonjol, bahasanya memang novel itu adalah suatu kreasi dari seorang penulis yang mungkin bisa jadi dia merefer ke suatu peristiwa sejarah atau merefer ke satu pelaku sejarah. Nah, untuk membuat suatu alur cerita dalam novel tersebut, makanya mungkin di sana ada ditambahkan dan ada yang dikurangkan. Dan saya sendiri juga belum membaca itu buku, jadi saya belum bisa memberikan saran atau kritik gitu ya. Tapi yang jelas, saya sebagai generasi yang ketiga mendengar langsung dari orang-orang tua saya, jadi dari neneknya Zizi, dari ibu saya sendiri, Azimah Saleh nama ibu saya, ya, dari mak tua saya, Isnaniah Saleh, saya tinggal dengan beliau sampai umur 15 tahun. Dari semua sejarah itu, lebih sedikit banyaknya saya ada mendengar langsung dari beliau-beliau ini. Jadi sebagai saran juga, dan saya setuju dengan Pak Caniago tadi, kalau ini sebagai novel, tidak bisa kita jadikan sebagai referensi. Jadi kalau seandainya ada karya tulis berupa tesis atau berupa skripsi yang mengutip ke peristiwa dalam novel ini, bisa jadi itu peristiwanya benar. Tapi karena dia berupa novel, validitas dari yang diambil dari sana tidak akan memperkuat suatu jalur ilmiah yang ada di dalam tesis atau dalam skripsi yang dibuat oleh calon sarjana misalnya. Jadi kita harus hati-hati nih. Saya sendiri juga waktu dulu juga yang namanya banyak sekali pengarang-pengarang atau novelis-novelis yang membuat suatu karangan, membuat suatu novel yang berdasarkan terhadap pelaku sejarah atau pelaku yang pernah hidup, tapi di situ ada hal-hal yang secara imajinasi timbul, tapi sebenarnya secara faktual tidak ada. Jadi kita harus hati-hati di sini. Dan saya sebagai generasi yang ketiga ini, jadi kalau Zizi adalah generasi yang keempat. Saya adalah generasi yang ketiga yang sedikit banyak tahu dari cerita orang tua saya sendiri. Jadi saya mohon nanti mungkin saya akan cari itu buku atau novelnya nanti di toko buku, kemudian nanti saya akan baca. Nah di situ nanti kita akan melihat apakah ada yang pantas dan ada nggak yang tidak pantas atau ada yang kurang pantas. Di situ nanti kita akan memberikan koreksi dan advice ke pihak penulis sehingga ini bisa direvisi di terbitan selanjutnya. Saya kira begitu aja. Saya nggak mau berpolemik lama-lama, cuman hanya mengasih tahu aja bahasanya memang, hey, di sini ada yang dengerin cucunya Inja Rahma El Indonesia, yaitu Irfan Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Irfan Zen yang juga merupakan cucu dari Inja Rahma El Indonesia yang telah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Mungkin dari beberapa tanggapan lagi, mungkin dari teman kanda-kanda dan uni-uni yang ingin memberikan tanggapan. Boleh dari Dr. Harmazaldi, Korwil. Iya, kepada Dazal, waktu dan tempat dipersilahkan Dazal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan tidak mengucapkan hormat, kata hormat dititipkan kepada yang terdahulu.
Ambo sangat bergembira mengikuti acara Iko bedah buku Iko ya. Karena Iko mengingatkan Ambo pada tahun-tahun 60-an di mana Ambo dengan busana Ambo Nadirman dibawa pemalam waktu pulang dari Jakarta di Dinia Putri selama 1 minggu, ya, 7 hari 7 malam. Dan banyak yang Ambo dapatkan waktu itu. Dan kemudian setelah tahun-tahun 80-an di waktu Ambo menjadi pengurus wilayah Sumatera Barat, PI Sumatera Barat, kejadian itu berulang balik ya, dengan aktifnya kembali ke Dinia Putri. Kini kajian itu datang lo balik dengan memberah buku ya, buku ini dia ya, yang Ambo pernah bertemu di tahun 60-an. Kesan Ambo buku itu sangat bagus ya, walaupun hanya berupa novel, tapi apakah itu bisa dijadikan sebagai dasar nanti untuk kajian ilmiah atau tidak? Tapi yang jelas kalau novel tentu kita baca dengan seenaknya saja ya. Tapi minimal ya buku Iko mungkin bisa memberikan manfaat ya bagi orang yang membaca. Karena memang Dinia Putri itu dari sejak yang Ambo kenal sampai Ambo ikut menggerakkan PI di Dinia Putri itu adalah sangat bagus karena seluruh siswanya kebanyakan datang dari luar. Dazal pakai bahasa Pak Indonesia aja Dazal. Allah ya. Iyalah. Ini umum siswa-siswa Dinia Putri itu dulu banyak dari Malaysia yang Ambo tahu, yang saya kenal. Kalau sekarang sudah sekian puluh tahun tidak pernah ke sana, ya mungkin saya tidak begitu kenal lagi. Tapi sangat berbangga sekali dengan adanya novel ini. Walaupun novel ini kalau bilang adik saya tadi, tidak bisa dijadikan suatu bahan ya untuk sebagai rujukan atau dasar untuk membuat suatu karangan ilmiah. Tapi walaupun hanya sebuah novel, itu adalah sangat membanggakan. Cuman yang diharapkan setelah novel ini dikeluarkan, marilah kita baca semua. Kebetulan saya sendiri belum membaca ya. Cuman mari kita baca dan kalau ada kekurangan mari kita perbaiki. Tapi yang jelas mari kita hidupkan kembali ya Dinia Putri ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun ya sekarang sudah banyak rumah sekolah yang seperti Dinia Putri, tapi hendaknya Dinia Putri jangan tertinggal. Itu yang kita harapkan. Jadi sangat berbahagia sekali bisa mengikuti acara ini dan sangat bangga kalau bisa berikanlah kepada saya novel ini agak satu supaya bisa dibaca mengingat kepada kenangan sejarah pada masa-masa lalu. Demikian aja masukannya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dazal atas tanggapannya bahwa ingin membaca novel ini, ingin mengenang kisah-kisah lampaunya dan juga ingin membangkitkan kembali semangat juang yang ada pada diri Syekhah Rahma El-Yunusiah itu sendiri. Baiklah, sudah makin larut malam. Mungkin kita berikan lagi satu tanggapan lagi dari audiens yang ada di room Zoom ini. Nia. Kepada Saudari Nia, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik. 5 menit ke depan. Terima kasih. Suaranya. Silahkan kepada Saudari Nia. Suaranya tidak dengar. Oke, mungkin audionya error, di skip aja dulu katanya. Dan mungkin dari teman-teman audiens yang lain yang ingin mendakapi satu penanggap terakhir kita pada malam hari ini. Bang Abdullah Husairi. Iya, kepada Kanda Abdullah Husairi sudah berada di room Zoom kita. Wah, terima kasih moderator. Sebenarnya saya mau jadi mustami saja,
Tapi nggak apa-apa, saya mencoba untuk menjelaskan sedikit pengalaman saya dalam menulis. Saya yang membaca pertama novel ini, seperti membaca novel penulis ini sebelumnya, yaitu Inye Sang Pejuang, yaitu Ji Candu. Bagi saya, kekhawatiran Bang Daniel adalah bagian dari hal penting yang mesti diberikan oleh para sastrawan, bahwa ada sisi lain yang bisa ditulis dari versi sejarah yang menganggap fakta adalah suci. Dalam filsafat itu dikenal ada novel filsafat untuk menyampaikan filsafat secara baik. Jadi sederhana dia. Nah, yang dikhawatirkan ini tokoh faktual, tokoh sejarah. Apakah tidak boleh ditulis secara jurnalisme sastrawi? Tentu saja boleh dan punya hak, karena beliau adalah milik publik, gitu ya. Kalau sudah milik publik kan, kalau hari ini kan netizen sah melakukan apapun kepada tokohnya, gitu ya. Tapi kita menghormati, dan tentu saja penulis ini tidak punya maksud untuk menuliskan sesuatu yang jelek-jelek dari ceritanya. Saya yang menarik itu, yang selalu saya kritisi dalam penulisan novel beliau ini adalah konfliknya di mana, tokoh antagonisnya di mana, endingnya bagaimana. Selalu itu saya kritisi. Banyak novelnya yang saya baca, karena saya teman diskusi beliau. Lalu novel lain yang saya baca, Dan Brown, itu dikatakannya semua tempat-tempat di dalam novel ini adalah fakta. Itu Dan Brown itu. Saya baca banyak Dan Brown, mulai dari Angel and the Moon sampai yang pertama, sampai yang terakhir itu adalah Inferno. Yang paling awal adalah patung Da Vinci Code. Dan Brown menulis sesuatu yang benar-benar fakta, tetapi memang settingnya yang digunakannya, bukan tokoh, dia setting dibuat untuk menarik wisatawan, apalagi yang Inferno itu, karena untuk menarik wisatawan ke Italia kalau nggak salah saya, karena semua tempat wisatawan di. Nah, bagaimana dengan novel tokoh? Saya kira sebelum ke tokoh, Krakatau sudah difilmkan, itu jelas ada sejarahnya, Krakatau. Kemudian Soekarno, Ainun Habibie yang paling dekat sama kita, difilmkan. ETA harusnya difilmkan, terlepas setuju atau tidak setuju, tetapi pintu masuk dari sejarah yang diagungkan oleh Bang Daniel itu sebagai fakta suci, semestinya melalui novel. Nggak ada cerita. Bagi saya sebagai penikmat novel atau penulis cerita sastra, saya hanya mengenal bahwa kepenulisan yang dilakukan oleh Bang Khairul Djazmi sebagai orang sejarah, sebagai jurnalis, sebagai sastrawan, adalah jurnalisme sastrawi sebenarnya. Memang ada belok-belok untuk menjalankan cerita itu beroperasional sampai ke ujung dengan titik-titik cerita yang menarik. Kalau tidak, dia bukan novel, dia menjadi biografi yang mati dan tidak dibaca orang. Sering sekali biografi itu mati karena tidak dibaca orang, karena ditulis dengan sangat garing sebagai karya akademik. Saya orang akademik, dan saya merasakan apa yang dikatakan Bang Daniel sebagai kekhawatiran dan alergi memang orang-orang seperti Bang Daniel, padahal anak didiknya Dedi Arsa juara 1 itu, setelah membaca banyak buku sejarah, ternyata dia menulis puisi tentang sejarah dan juara 1 itu di badan balai sejarah ini baru Dedi Arsa, dosen IAIN Bukit Tinggi.
Nah, apa yang ditakutkan Bang Daniel, saya kira saya pernah merasakan itu dan diprotes. Sepanjang orang memang tidak tahu apa itu makna novel dan hanya tahu novel itu fiksi belaka. Suatu hari ada dosen di Fakultas Dakwah tempat saya mengajar, tidak boleh sama sekali mahasiswanya menulis nilai-nilai dakwah dalam novel. Karena memang pengetahuan tentang pernovelan itu sangat minim. Dia hanya tahu novel itu fiksi. Padahal di dalam novel tebal-tebal itu semuanya adalah fakta-fakta yang digulirkan secara fiktif. Dia adalah fakta. Saya kira itu, nah saya menjadi narasumber pula, saya hanya meningkahi saja. Saya ingin menjadi mustami ini. Makasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Kanda Abdullah Husairi yang telah menjadi mustami dari awal sampai akhir sekarang dan menanggapi di akhir kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin dari beberapa tanggapan penanggap tadi, kita kembalikan dulu kepada penulis, baru kita akhiri kegiatan kita pada kali ini. Mungkin kepada Kanda Khairul Jasmi, dipersilakan untuk menanggapi dari beberapa tanggapan-tanggapan tadi, dan sebagai juga closing statement kegiatan bedah buku kita pada malam hari ini. Baik, Bu moderator, saya usul moderator, kalau nanti masih ada yang mau nanya dikasih waktu aja. Iya. Ya. Sekarang saya ya. Ya. Oke. Kita undur closing statement-nya berarti ya, Kanda Yunda semuanya dan teman-teman. Kepada teman-teman dan Kanda Yunda yang ingin bertanya dan menanggapi, dipersilakan untuk mengacungkan tangannya. Bu Amel, maksud saya mungkin Pak Khairul Jasminya memberikan tanggapan dulu. Nanti kalau masih ada yang mau nanya, kita persilakan aja. Oke, iya nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum kembali. Pak kawan saya dari kawan Abdullah Husairi, Pak Seniago tadi ya.